Nih pas dia lagi ngebuka pintu terus ngelihat ke luar gitu ya sepi, nggak ada apa-apa. Tapi dia itu tiba-tiba berasa kayak dengar sesuatu kayak srek, srek gitu. Dan matanya itu tertuju ke pohon tersebut. Mereka itu ngedengar suara, tolong, tolong, sakit. Pas lagi seru-seruan kayak gitu, tiba-tiba dari arah kolam renang ini kan bisa ngelihat ke arah dapur. Nah itu mereka ngedenger di dapurnya kayak ada panci-panci yang pada berjatuhan. Takut mereka langsung pada naik, ngumpet di salah satu kamar nih. Pintu kamarnya itu kayak dipaksa buat dibuka atau didorong-dorong. Assalamualaikum teman-teman dari Neng Seli, kumaha daramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue ada di base campnya Bang Jody. Pasti sebagian kalian tuh udah pada kenal dong siapa Bang Jody ini, ya kan? Seorang YouTuber yang penuh banget dengan cerita-cerita mistisnya. Ya nggak Bang Jody? Iya. Emang isinya cerita horor doang. Bang Jody, makasih banget nih udah diberikan kesempatan datang ke rumah Bang Jody. Iya, sama-sama. Diberikan juga studionya Bang Jody untuk konten. Aduh, apa kabar Bang Jody? Alhamdulillah baik. Aku tuh sebenarnya terfokus sama ini tuh Bang Jody. Aku tuh kayak bisa ngerama gitu kalau Bang Jody bakal sukses nih nantinya. Amin, amin. Amin, semoga Neng Cherry juga sama-sama sukses. Amin. Amin ya Bang Jody ya. Bang Jody kan punya YouTube. Apa tuh Bang Jody YouTube-nya? YouTube-nya Jody Aditya. Terus kalau TikTok gue juga main itu di Jody Adit. Oh gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, habis dari sini langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Jody dan juga TikTok-nya. Pasti kalian punya TikTok kan? Gak mungkin enggak. Langsung aja follow IG-nya juga Bang Jody ya Bang Jody. Ya, oke. Apa tuh? Di IG-nya tuh Jody Aditya. Oke, langsung aja kepoin dan banyak banget cerita-cerita horor di channelnya Bang Jody. Langsung ya dari sini. Nah, Bang Jody kali ini mau ceritain tentang apa nih? Gue itu tadinya kan pengen cerita pribadi, cuma pengalaman horor gue juga nggak banyak-banyak banget. Udah pernah diceritain di channel lain, makanya sekarang mungkin bawain cerita kiriman dari orang aja. Boleh. Jadi followers nggak apa-apa ya? Iya boleh. Jadi ini ceritanya tentang ada sekelompok perempuan yang lagi liburan di tengah pandemi. Dan ternyata pas lagi liburan ini, mereka mendapatkan teror di villanya itu. Ayo loh. Waduh, itu kalau udah dengar teror di sebuah villa itu udah langsung langsung kebayang. Oke, sebelum Bang Jody lanjutin ceritanya, kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share agar kita itu makin semangat bikin video-video yang lebih oke lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Bang Jody dari TikTok, Instagram, YouTube, semuanya harus di-subscribe, di-like, di-komen. Oke, gue juga masih bener-bener penasaran nih sama ceritanya. Langsung aja cerita ke Bang Jody. Oke, jadi ceritanya itu kita kan lagi di tengah-tengah pandemi nih.
Di tengah-tengah pandemi, kira-kira udah hampir mau 3 tahun kali ya? Udah 3 tahun, 5 tahun, 3 ya, kali 5 tahun gitu. Puyeng. Lama bener. Nah, kemarin kan di akhir 2021 itu Indonesia angka COVID-nya kan udah mulai agak turun tuh. Berkurang ya. Udah berkurang jauh tuh. Dan itu orang-orang udah mulai pada aktivitas normal lagi, lumayan lah gitu, walaupun dengan prokes yang masih lumayan ketat. Nah, ini ceritanya itu dikirimin sama salah satu followers lah atau subscribers ya. Dia itu cerita di tahun akhir tahun 2021 kemarin pas lagi turun-turunnya itu mereka juga melakukan liburan. Ini kan waktu itu di akhir tahun lalu tuh pada liburan semua kan tuh. Iya, aku juga liburan. Oh jadi liburan gak nih? Liburan juga. Itu. Nah, dia ini ceritanya dia itu berempat. Perempuan semua, mereka ini temenan, sahabatan, liburan ke daerah Jogja. Namanya ini kita sebut aja Caca, terus Zizi, Ria, dan juga Ayu. Nah, apal nggak tuh ntar gue? Ya, pokoknya intinya itulah 4 orang nih. Mereka terbang dari Jakarta menuju Jogja. Begitu nyampe di sana, mereka ini langsung ke villa yang nggak terlalu jauh dari pusat kota Jogja, tapi suasananya itu sepi, asri, alami gitu ya. Alami. Dan ini villanya udah disewa sama mereka untuk beberapa hari ke depan. Setelah mereka sampai di villa itu, mereka ini disambut sama seorang bapak penjaga villa, umurnya itu sekitar 50 atau 60 tahunan, udah lumayan tua. Terus mereka dibukain villanya, terus mereka masuk ke villa itu, dijelasin lah segala macam, nih ada fasilitasnya ini. Terus kalau misalkan butuh bantuan saya, si penjaga villa, itu bisa ke nomor telepon yang ini. Itu nomor telepon udah ada emang di villa itu di dekat pintu masuk. Jadi di dalam tapi di dekat pintu masuk. Udah setelah itu bawa bapaknya ini pergi. Oh iya, dia juga bilang kalau misalkan emang nggak bisa ditelepon, kalau emang butuh-butuh banget, bisa langsung ke 3 rumah dari villa itu, karena penjaga villanya tinggal di situ. Oke, bapak-bapaknya ini pergi, mereka berempat ini siap-siap beres-beres. Nah, villanya ini udah disewa untuk 5 hari ke depan. Terus bentukan villanya itu cukup berbeda nih dari villa-villa di Jogja lah, yang kalau di villa di Jogja biasanya kan kental dengan nuansa Jawanya banget gitu. Nah, kalau villa ini tuh agak beda. Dia itu bangunannya minimalis, agak baru, tapi walaupun di dalamnya itu masih ada beberapa ornamen yang kalau kita lihat sekilas itu udah pasti Jogja banget deh. Nah, terus villa itu ada 3 kamar. Terus nih, pokoknya bayangannya ya, ketika masuk pintu itu ruangan tamu. Terus di sebelah kirinya, ini agak memanjang ke belakang, di sebelah kirinya itu adalah ruangan TV. Terus juga di sininya nih, di kirinya itu ada kamar. Terus ada kamar lagi di ujung 2, dan juga ada dapur. Di samping dapur itu juga kamar mandi. Nah, di sini di tengah-tengahnya itu ada kolam renang yang nggak terlalu besar. Di samping kolam renang itu ada pohon yang lumayan besar. Jadi ketika mereka masuk, mereka ini ngerasa kalau wah, asri banget nih. Beda banget sama di Jakarta. Jakarta kan udah sumpek banget, panas, berisik gitu. Nah, mereka pas masuk villa itu sepi, adem, asri. Setelah itu mereka beres-beres. Mereka menentukan mereka ini tidur berdua-berdua. Dan 1 kamar itu dibiarkan kosong. Singkat cerita, setelah mereka ini beres-beres, mereka itu kan nyampe sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Mereka itu nggak lama pas sudah agak sore, mereka ini memesan makanan lewat aplikasi ojek online. Setelah makanannya datang, mereka ini berenang di kolam renang situ. Nah, salah satu dari mereka berempat ini ada yang nggak berenang. Kita sebut aja si Cia ini. Cia nggak berenang, yang bertiga ini berenang. Terus pas lagi mereka asik-asik main air, terus Cia lagi asik-asik ngobrol lah sama mereka ini lagi pada berenang, tiba-tiba villa itu tuh belnya dipencet-pencet. Kayak ada orang yang pengen masuk, tapi ini nggak nyantai banget. Jadi kayak tet gitu. Nah, karena kesel nih, buru-buru lah Cia yang nggak berenang ini langsung bukain. Pas begitu dibuka, ternyata kosong. Di luar sama sekali nggak ada orang, sepi.
Dan itu katanya kalau misalkan di depan villa itu jalanannya memanjang lurus. Jadi kalau dilihat pun kalau misalnya ada yang iseng pasti kelihatan. Karena baru banget dipencet, dia ini udah bukain dan langsung nggak ada. Nah, di situ Cia ngerasa nggak ada orang, ngerasa aneh. Tapi di saat yang bersamaan, dia itu ngerasa kayak ada angin yang nabrak dia gitu. Udah, tapi setelah itu dia nggak ngerasa ada lagi sesuatu hal yang aneh. Dia tutup, Cia ikut berenang. Setelah mereka berenang, mereka ini selesai berenang, terus mereka mandi. Malam harinya, mereka ini memutuskan buat keluar ke daerah Malioboro. Mereka ke Malioboro untuk makan malam, terus mereka buat ya jalan-jalan lah. Terus baru balik ke villa itu sekitar jam 11 malam. Nah, ini mereka merasa aneh lagi. Karena ketika mereka turun dari Grab, terus mereka buka pintu dan masuk ke villa, itu mereka ngerasa hawa di dalam villa itu beda banget sama hawa di luar. Jadi di luar itu agak berangin dan adem. Tiba-tiba pas masuk ke area villa itu mereka berasa panas. Padahal tadi siang itu yang waktunya harusnya panas, mereka di villa itu malah ngerasa adem. Asri kan karena ada pohon juga kan. Tapi malam itu mereka ngerasa kalau itu panas banget di dalam. Gersang gitu beda. Kali ya Pak? Iya. Terus tiba-tiba jadi kayak lengket gitu. Dan mereka ini ngerasa kayak ada yang memperhatikan mereka dari berbagai sudut villa. Padahal di situ cuma mereka berempat. Nah, mereka setelah itu nggak terlalu mikir-mikir aneh. Mereka ngobrol-ngobrol dan tidur masing-masing di 2 kamar. Besok paginya, salah satu orang tua dari mereka, kita sebut aja namanya Zizi. Orang tuanya Zizi ini nelpon pagi-pagi. Dan itu orang tuanya nelpon marah-marah. Dia bilang kayak gini kali ya. Kamu bilang kamu liburan ke Jogja sama teman-teman kamu perempuan doang. Kenapa semalam nelfon tengah malam? Papa kira kenapa-napa ada hal yang urgent. Kok pas Papa angkat yang ngomong malah cowok? Siapa itu? Mereka ini bingung dong. Si Zizi ini bingung dong. Nelfon malam-malam padahal mereka udah tidur jam 11-an. Udah begitu, mereka ini ya semua berempat cewek, nggak ada cowok sama sekali. Kok ini bokapnya bilang ada cowok yang nelfon bokapnya pakai handphone Zizi. Terus bokapnya ini dijelasin kan, nggak ada Pak, ini kita berempat doang, cewek semua. Terus semalam juga aku udah tidur, jadi nggak ada yang mungkin nelfon. Ya apa orang buktinya ditelepon? Video call, disuruh video call, dikasih lihat sekeliling. Si orang tuanya ini ya nggak ngeliat ada cowok, tapi masih ngerasa ada cowok, karena kan dia taunya semalam ditelepon sama cowok. Iya. Udah, video call dimatiin, si Zizi bingung dong. Terus sama teman-temannya yang lain, coba cek aja beneran di nelpon keluar atau enggak. Pas dicek panggilan keluarnya, ternyata sekitar jam 1, jam 2 malam itu handphone Zizi nelfon ke beberapa orang. Salah satu, itu teman-temannya maksudnya ke beberapa temannya, nggak ada yang angkat karena kan mungkin udah terlalu malam. Tapi pas ke orang tuanya, pas banget bokapnya ngangkat. Dan yang nelpon itu cowok. Repot banget tuh. Repot tuh ya. Ngapain? Setan repot. Bisa nelfon ya. Makanya. Keren. Tuh, terus bingung dong mereka. Ini kan kita semalam udah tidur. Ini kok HP bisa nelpon keluar gitu. Aneh nih. Wah, nggak beres nih. Udahlah, mereka udah mulai agak-agak ngerasa aneh. Mereka memutuskan buat main saat itu. Udahlah, kita pergi dulu wisata ke daerah yang ada di tempat-tempat wisata yang ada di daerah Jogja lah sekitaran. Nah, mereka main, pulang ke villa itu jam 8 malam. Nah, pas mereka pulang jam 8 malam ini, kan mereka udah seharian di luar ngerasa gerah nih, belum mandi. Mereka memutuskan buat berenang rame-rame. Supaya setelah berenang barulah kita bilas lagi, baru kita tidur gitu. Udah tuh, mereka semua berenang, rame kan namanya teman-teman pada berenang, rame bercanda-bercanda. Pas lagi seru-seruan kayak gitu, tiba-tiba
dari arah kolam renang ini kan bisa ngelihat ke arah dapur. Nah itu mereka ngedenger di dapurnya kayak ada panci-panci yang pada berjatuhan. Berisik gitu ya? Berisik gitu, berisik. Terus mereka kan ngelihat gini dong. Pas lihat gitu memang mereka semua ini ngelihat ada beberapa panci yang udah tergeletak di lantai. Terus pas lagi kayak gitu mereka lagi bingung, tiba-tiba pintu kamar yang di samping dapur itu kebanting. Tuh, mereka takut dong. Takut, mereka langsung pada naik, ngumpet di salah satu kamar nih. Salah satu kamar. Yang untungnya di situ ada kamar mandinya, kamar mandi dalam. Nah, akhirnya mereka kunci kamar itu, terus pada gantian mandi, pakai baju yang lagi ada di situ deh, pokoknya pakai aja dulu. Nah, pas kita pakai gini, tiba-tiba sepupunya ini, salah satu dari keempat orang ini, kita sebutnya si Ica, sepupunya Ica ini, nelfon. Nanya, Kak, lu sama teman-teman lu lagi liburan ya di Jogja? Nih, padahal di situ Ica bingung lagi dong, karena di antara si Ica ini sama sekali nggak update sosial media dia itu lagi liburan di Jogja apa gimana, karena dia itu rencananya mau update-nya nanti aja, let post gitu lah. Setelah mereka pulang baru mereka update gitu. Kok ini sepupunya tahu? Karena si Ica di situ juga baru sadar, oh iya kan sepupunya ini indigo ya. Tapi kok yang anehnya dia bisa tahu gue lagi di Jogja gitu, lagi liburan sama teman-teman. Terus si sepupunya ini itu ngomong ke Ica, Kak, lu malam jangan keluar kamar, di kamar aja, karena di villa itu ada yang nunggu sosok menyeramkan gitu. Itu sosok ada di pohon samping kolam renang. makin aneh dong. Ini sepupunya bener-bener dapet banget visualnya, padahal nggak dikasih tahu sama sekali, nggak tahu lah pokoknya. Dikasih tahu kayak gitu, Ica yang tahu sepupunya ini indigo bilang ke teman-temannya, kata sepupu gue yang indigo, dia tahu nih kita di sini, posisinya gini-gini, dia tahu banget. Dia bilang ada sosok yang nungguin di pohon samping kolam renang. Dia bilang kita kalau keluar, atau sebisa mungkin jangan keluar, tapi kalau keluar itu harus rame-rame, takutnya kenapa-napa. Yang lain pada ketakutan nih temennya. Tapi ada satu temennya yang penasaran malah. Kayak antar percaya nggak percaya gitu lah. Atau pengen ngebuktiin. Habis dibilang kayak gitu, ini malah yang penasaran, dia jalan ke pintu. Dia buka pintu, ngintip keluar. Ini kamar, baru buka pintu gini, depannya langsung kolam renang. Terus di situnya seberangnya lagi itu pohonnya. Temennya yang 3 ini cuma di kasur doang. Jadi yang penasaran yang ngintip cuma 1 orang nih. Nih pas dia lagi ngebuka pintu terus ngelihat ke luar gitu ya sepi, nggak ada apa-apa. Tapi dia itu tiba-tiba berasa kayak dengar sesuatu kayak srek gitu. Dan matanya itu tertuju ke pohon tersebut. Pas lagi diperhatiin, tiba-tiba dari balik pohon itu ada sosok yang muncul. Sosoknya ini nggak terlalu besar. Mungkin kalau dibayangin itu sepinggang orang dewasa lah. Jadi pendek. Ini sosok keluar. Ternyata dia itu pendek karena badannya cuma setengah. Merinding aku kak. Badannya cuma setengah dari pinggang ke atas. Jadi nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya. Itu sosoknya perempuan dengan rambutnya lupa ya apakah agak panjang atau agak pendek, pokoknya ya gitu. Terus di mukanya juga ada darah-darah, luka-luka gitu. Dan itu sosok setelah muncul semua dari pohon, dia itu gini nyeret badannya ke arah pintu itu. Dan ketika dia nyeret kan ada bunyi seret. Oh itu yang bunyi seret-seret itu dari badannya dia? Iya, seret gitu. Karena ini cuma setengah badan. Badan ini setengah itu bukan kayak gitu doang ya, tapi luka. Jadi setengah badan itu hancur gitu ke bawah. Itu lantainya
yang menyisakan darahnya dia. Darah dari si sosok itu. Iya. Ih. Darah set, tinggalan darah gitu semua. Tuh sosok makin ngedeket, ini tentu takut dong. Pintu ditutup, dikunci, dia kabur ke kasur, nangis-nangis. Teman-temannya pada bingung, ada apa? Terus tiba-tiba nggak lama, si temen ini nangis terus, nggak lama, pintu kamarnya itu kayak dipaksa buat dibuka atau didorong-dorong. Kayak mau masuk kali ya? Kayak masuk. Ih, rinding aku. Terus mereka langsung panik dong semua. Oh, apa tuh? Yang satu udah nangis-nangis, nggak cerita apa-apa. Yang tiga ini takut bingung. Terus juga takut dong, itu apa yang dorong-dorong pintunya. Terus nggak lama, mereka itu ngedengar suara, tolong, sakit. Ih, Allah. Terus si Ica nih yang sepupunya Indigo itu nelfon kayak si sepupunya ini, cuy, itu apaan gitu, sosok apa itu di luar, nih dia lagi dorong pintu gitu, neror gua nih, gua berempat di kamar nggak bisa keluar gitu. Terus kata sepupunya, udah, lu di dalam kamar aja, lu doa pokoknya, gue coba bantuin dari sini, dari jauh gitu, komunikasi. Terus mereka itu berempat ya, telepon itu tuh, terus ya terus-terusan masih ngedenger pintunya duk, terus sakit, tolong saya. Itu cukup lama katanya, mungkin sekitar 15 menitan. Tiba-tiba lagi kayak gitu udah tolong, itu 15 menit penuh teror. Mereka tiba-tiba suara itu hilang, tolong itu hilang, tapi mereka mendengar suara seretan badan, srek itu menjauh dan mengecil sampai akhirnya hilang. Nah di situ si Ica ini nelpon lagi ke sepupunya, gimana nih, gue udah nggak ada sih kayaknya, sosok itu udah nggak ada, udah pintunya udah nggak didorong lagi, udah nggak dengar lagi suaranya. Terus kata dia, udah lu tetap di kamar sampai pagi, jangan keluar kamar kalau bisa, kalau nggak perlu banget, kalaupun keluar harus berame-rame dan buru-buru balik lagi lah, soalnya itu sosok masih ada ngeliatin dari pohon itu. Ya Allah, dia ngapain sih di pohon? Sampai akhirnya mereka berempat ini karena kecapean, ketakutan juga, akhirnya pada ketiduran. Besok paginya ketika bangun, mereka ini penasaran dong, itu sosok apa semalam dan gimana, apakah kita harus pindah atau gimana, karena mereka benar-benar ketakutan dan udah dah, pindah aja dari sini gitu. Tapi mereka penasaran, mereka nelpon lagi sepupunya, nanya, itu emang sosok apa, sosok dari mana gitu. Terus akhirnya si sepupunya ini ngejelasin kalau ternyata sosok itu adalah sosok korban kecelakaan yang kalau nggak salah ketabrak truk atau gimana, atau kelindes atau gimana, yang ngebuat ya setengah badannya itu hancur, rusak. Tapi bukan sosok dari dekat situ, tapi itu sosok kejadiannya jauh dari villa tersebut. Dan nggak tahu kenapa kayaknya dia gini ngikutin orang sampai akhirnya nyampe ke situ. Kebetulan malam itu lagi di situ gitu. Jadi kayaknya nih sosok setan ini suka traveling, jalan-jalan gitu. Si sepupunya ini bilang udah, sosok itu kayaknya sih udah nggak ada di situ. Tapi karena mereka ini udah terlanjur takut, Parno ya kan, takutnya nanti malam balik lagi gitu ya. Nah mereka memutuskan buat, padahal itu kan villa 5 hari, mereka akhirnya pindah ke hotel yang ada di daerah Malioboro, yang mereka anggap itu ya nggak serem lah atau gimana, aman lah gitu ya, mereka anggap padahal kan nggak tahu. Gitu dia ceritanya. Serem banget ya. Itu aku nggak ngebayangin pas lagi seret gitu loh kan. Iya. Mungkin bayangannya ini kali ya, kalau teman-teman pengen ngebayangin susah ngesot kali ya. Iya. Tapi nggak ada kakinya aja gitu.
dan penuh-penuh luka darah. Ih, serem banget ya. Kan lagi seru-seru lagi merinding Kak. Iya kan. Dan aku nggak ngebayangin tuh darahnya itu loh yang pasti banyak kan, nggak Banyak, mungkin. kental Iya, dan aduh. nih itu ya para rumah gua itu dulu kan depannya itu kan jalur ini ya bus Transjakarta. Itu dulu pernah ada yang kecelakaan lah di situ, ada anak kecil yang kelindes gitu terus kepalanya itu aja gua kan penasaran ya, dari jauh itu bau amisnya astagfirullah, bau banget, apalagi itu kali ya. Makanya udah gitu cuma berempat dah gitu cewek semua. Nggak ada yang Gimana tahu nggak nih. parno, gimana nggak Parah. ketakutan. Untung aja masih bisa tidur Kak. Iya bener Coba untung ada sepupunya. Kalau nggak ada Iya. sepupunya mungkin sampai pagi kali. sampai pagi. Dan kalau mau nanya-nanya itu gimana nih Kak? Aku Iya, juga nanya sama bingung. gue juga gimana ya, bukan gue yang ngalamin. Aku sih penasarannya setelah dia pagi apakah darah itu masih ada ataukah hilang dengan sendirinya? Oh, kalau gitu. itu sih nggak ada. Waktu itu gue juga sempat nanya, terus gimana tuh darahnya gitu. Ya emang nggak ada sih pas pagi-pagi, nggak ada gitu. Jadi aman lah pas Aman, pagi-pagi itu. aman. Dan si penjaga vilanya pun kayak nggak ada cerita apakah dan sebelum mereka nginep di situ gitu. Mereka sempat pengen nanya, cuma karena kata sepupunya itu bukan sosok yang tinggal di situ, jadi akhirnya mereka nggak jadi nanya gitu ke penjaga vilanya sih. Jadi di keep sendiri aja Keep kali sendiri ya. ya. Aduh, Mungkin- tadinya mau liburan, Iya makanya. malah ditampilin sosok seperti itu. Iya. Udah sama corona menyerang, Parah ini si mah. cewek malah menyerang juga. Aduh, tapi itu sebagai pengalaman yang luar biasa sih Kak. Iya. Menurut aku ya, karena kan nggak semua orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu gitu. Kadang orang yang pengen ngelihat aja tuh agak susah gitu kan. Dan itu dengan tanpa sengaja dilihatin sama sosok yang menyeramkan sekali. Ya, iya, nggak biasa gitu kan, Iya. apalagi sosoknya ini. Dan Kalau udah gitu kan cewek semua ya kayak, Iya. kecuali kalau ada cowoknya mungkin agak sedikit nggak terlalu ketakutan Takutan, banget ah. gitu lah. Ini cewek semua. Aduh, gimana guys ceritanya? Seru banget kan? Dan ini tuh baru satu yang diceritain Kak Jody. Kak Jody itu selalu menceritakan kisah-kisah orang yang pengen diceritakan. Nah, makanya nih teman-teman yang mungkin pengen diceritakan ceritanya oleh Kak Jody, boleh langsung DM ke IG-nya Kak Jody. Ya nggak Kak Jody? Benar. Pasti ceritain dong. kalau bagus. Bagus. Makanya bikin yang sebagus mungkin, yang semenarik mungkin, biar Kak Jody ceritain cerita kisah kalian. Kak Jody, terima kasih udah mau cerita di Diary dan Sally. Semoga Kak Jody semakin sukses, selalu Amin. sehat, dan corona hilang di muka Hilang. bumi ini. Iya, pokoknya tungguin, mungkin akan ada cerita-cerita lain juga di YouTube-nya Neng Shirley. Gue bakal cerita lagi, tapi nanti ya. Oke, Tungguin aja. asik. Makanya subscribe YouTube-nya Neng Shirley. Dan langsung nih cerita langsung ke YouTube-nya Kak Jody. Bakal ada gue yang cerita. Iya benar-benar. Neng Shirley juga cerita di YouTube gue. Iya, oke. Terima kasih Kak Jody. Oke. Karena udah semakin sore, kita mau pamit. Oke. Jadi ini gimana nih Kak Jody? Ini ya nggak tahu nih, sering ada bayangan apa Wah, di sini. kayaknya ini ada sosok di dalam Iya. sini. Ini spirit doll. Spirit. Untung Kak Jody bukan langsung ahli peramal ya. Iya bukan. Oh ya. Oke, terima kasih. Kita langsung ngucapin salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.